Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya masih di kota Yogyakarta dan hari ini saya coba naik Trans Yogyakarta mau ke stasiun Mago. Nah, ini kita lagi berada di stasiun Mago, teman-teman. Jadi sebagai informasi, Trans Yogyakarta dari tempat saya tinggal itu sekitar 100. Nah, ini di stasiun Mago ya. Tiba-tiba lewat kereta yang membawa tangki minyak Pertamina. Ini entah apa yang isinya kita tidak tahu ya. Mungkin ya BBM atau apalah. Jadi di stasiun ini juga lewat kereta api yang membawa produk dari Pertamina. Dan ini ada kereta api eksekutif ya. Ini mungkin jurusannya antar provinsi ya. Karena saya lihat tidak ada kelas ekonomi di kereta api tersebut. Karena di stasiun Mago ini tidak ada kereta api eksekutif yang berhenti, teman-teman. Ini khusus stasiun untuk KRL jurusan Yogyakarta Palur ataupun Palur Yogyakarta. Nah, tidak lama kemudian ini sudah tiba kereta api KRL Komuter Lain yang akan membawa kita ke stasiun Tugu. Ini kereta ini pertama berangkatnya dari stasiun Palur dan akan berakhir di stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi dari stasiun Mago nanti kita akan melewati stasiun Lempuyangan baru kita tiba di stasiun Tugu. Ya, ini para penumpang dari stasiun berikutnya itu baru saja turun di stasiun Mago. Dan ini suasana di dalam kereta api. Cukup banyak ya penumpang yang menggunakan transportasi KRL Komuter Lain. Karena ini salah satu transportasi publik yang lumayan murah. Kemudian keretanya pun sekarang sudah sangat nyaman ya. Dan ini pemandangan dari luar kereta api. Saya termasuk senang naik kereta Komuter Lain ya, karena selain harganya murah, kemudian juga di dalamnya itu sudah sangat adem, sudah sangat nyaman ya. Kita juga bisa bertemu dengan banyak orang. Nah, kita tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, teman-teman. Ini para penumpang bergegas keluar dari stasiun untuk menuju ke tujuan selanjutnya ataupun yang transit mau ke bandara ataupun ke stasiun berikutnya ataupun ke kota berikutnya. Nah, ini tulisan Yogyakarta yang sangat ikonik, teman-teman ya. Ini tulisan yang paling banyak dilewati oleh para pelancong, para wisatawan. Di berhitung menitnya mereka keluar dari stasiun Tugu, jadi mereka akan melewati tulisan Yogyakarta ini untuk menyeberang ke arah Jalan Malioboro. Nah, salah satu jalan yang cukup ramai di kota Yogyakarta, teman-teman ya. Hampir setiap hari itu selalu ramai, tidak pernah sepi ya. Entah apa magnet yang membawa orang untuk datang ke Yogyakarta kemudian menghabiskan banyak waktunya di Jalan Malioboro. Dan ini salah satu spot foto favorit di Jalan Malioboro, teman-teman. Ini persis berada di seberang stasiun Tugu ya. Dan aktivitas yang paling banyak diminati di Jalan Malioboro adalah jalan kaki, teman-teman. Karena memang jalur yang disediakan untuk pejalan kaki itu sangat luas, teman-teman, sampai Batu kita ya. Jadi jalan kaki di Malioboro itu bisa jadi salah satu terapi, kalau bisa bilang begitu ya. Selain kita tenang, jalannya adem, jalannya bisa melihat banyak sekali pemandangan, orang jualan, banyak sekali orang yang lalu. Kemudian berjalan kaki di Jalan Malioboro ini termasuk menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Kita bisa mendapatkan ide baru, mendapatkan insights baru ya, insights. Pokoknya betul-betul menyenangkan. Saya lihat para turis pun sangat menikmati untuk sekedar jalan-jalan di Malioboro ini. Cuma kalau siang itu sangat jarang orang yang jalannya di luar ya. Jadi mereka lebih suka memilih jalan di emperan toko atau outlet. Nah, salah satu hal yang paling menarik di Malioboro ya, kita bisa menyaksikan banyak sekali permainan, banyak sekali aktivitas masyarakat di sini. Seperti tadi kita lihat orang yang bermain catur ya. Kemudian banyak sekali juga
pemandangan yang bisa kita nikmati di Jalan Malioboro ini. Makanya kenapa banyak orang rela datang ke Jakarta untuk berlibur hanya sekedar untuk menikmati suasana di Jalan Malioboro, salah satu jalan yang paling ramai di kota Yogyakarta. Jadi teman-teman tidak dianggap sudah sah berkunjung ke Yogyakarta kalau belum bersantai ataupun sekedar foto-foto di Jalan Malioboro. Kemudian bagi teman-teman yang merasa di luar itu sudah terlalu panas, penat atau sudah bosan, teman-teman bisa masuk ke Plaza Malioboro. Salah satu tempat yang bisa teman datangi ya toko buku, karena di Plaza Malioboro ini ada toko buku Gramedia. Ya, minimal teman-teman bisa cari adem di sini. Tapi teman-teman bisa juga menikmati sajian kuliner ya ataupun wisata kuliner di Plaza Malioboro. Karena di lantai 3 itu banyak sekali outlet ataupun ya food court ataupun cafe ataupun restoran yang menyediakan banyak sekali pilihan menu, terutama menu-menu khas Yogyakarta maupun menu makanan modern ya. Pokoknya kalau teman-teman sudah bosan di luar, teman-teman masuk aja ke Plaza Malioboro, sekedar cuci mata tidak apa-apa ataupun sekedar buang air besar atau air kecil. Karena di Plaza Malioboro ini ada toilet yang gratis teman-teman ya. Jadi sambil cari adem kita bisa buang air besar ataupun sekedar cuci mata. Dan ini kita kembali lagi ke Jalan Malioboro teman-teman ya. Kita duduk ya pas di depan Plaza Malioboro, jadi kita bisa melihat pemandangan di seberangnya. Nah ini persis di jalur pedestrian di luar Plaza Malioboro. Ini jam-jam segini memang paling enak bersantai di sini ya, sambil melihat orang lalu lalang. Ataupun para wisatawan yang menggunakan baju adat Jogja untuk sekedar foto-foto di spot Jalan Malioboro yang persis di pintu keluar Plaza Malioboro. Karena selain yang tadi yang sudah kita lihat, itu tempat spot foto paling banyak diminati ya persis di pintu keluar Plaza Malioboro. Itu tidak pernah sepi, selalu ada saja yang antri untuk sekedar foto gitu. Jadi begitulah teman-teman ya. Jadi duduk di Jalan Malioboro ini selain ya bisa mengusir stres juga sangat menyenangkan. Kita bisa menikmati waktu me time sendirian, melihat bermacam-macam orang, bermacam aktivitas di sini. Jadi setiap hari kita selalu menemukan ataupun bertemu dengan orang-orang baru di jalan ini. Pokoknya seru teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pas kebetulan sedang berlibur ke Yogyakarta, cobalah sesekali menikmati waktu sendirian Anda dengan duduk di kursi yang disediakan di Jalan Malioboro ini. Teman-teman nikmati kebebasan, kesendirian, ataupun ya nikmati kegalauan teman-teman di sini sambil memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Pokoknya jangan sampai stres ya, karena Yogyakarta ini bukan ditujukan untuk mereka-mereka yang stres ya, atau membuat kita stres. Enggak, malah datang ke Yogyakarta itu bisa mengusir stres, bisa membuat kepala kita kembali tenang, kembali adem ya. Karena banyak sekali hiburan, banyak sekali pemandangan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita syukuri dengan datang ke Yogyakarta ini. Malah di Jalan Malioboro ini kita senantiasa akan disuguhi musik gratis ya dari penyanyi jalanan seperti penyanyi tunanetra ataupun malah seniman-seniman yang memang hobinya itu dengan ngamen di Jalan Malioboro. Intinya jangan pernah bosan bersantai di sini, nikmati saja apa yang teman-teman nikmati ya. Karena semua hal kadang-kadang bisa kita nikmati gratis di Jalan Malioboro ini, jadi tidak perlu bayar. Jadi kalau ada penyanyi tunanetra yang ya bernyanyi sambil membawakan lagu-lagu yang membuat Anda terkenang-kenang dengan masa lalu Anda ataupun kejadian dalam hidup Anda, ya tidak salahnya Anda juga menyumbangkan sedikit uang untuk mereka yang sudah menghibur Anda. Pokoknya ada banyak jenis seniman di Jalan Malioboro yang bisa kita nikmati, dari tunanetra, penyanyi jalanan, ataupun orang-orang yang sekedar
menghibur ya. Intinya teman-teman nikmati sajalah waktu Anda di Malioboro, karena saya yakin Anda akan selalu betah untuk terus datang ke Malioboro seperti saya. Saya sudah tidak bisa menghitung lagi sudah berapa banyak saya datang ke Jalan Malioboro hanya sekedar untuk duduk bersantai untuk menikmati suasana di sini. Intinya selain karena saya memang sedang berjuang untuk membuat konten video di Malioboro, agar ketika nantinya teman-teman mencari kata kunci Jalan Malioboro di YouTube, ya taruhlah video saya bisa keluar sebagai salah satu tontonan yang disarankan untuk Anda. Jadi kalau nanti channel saya ini muncul ataupun video yang saya buat ini muncul, maka teman-teman jangan lupa untuk ditonton. Yang belum subscribe ya di subscribe ya, saya kembali makin bersemangat untuk membuat video untuk Anda teman-teman. Terus terang saya hampir frustasi juga karena jam tayangnya tidak kunjung sampai 4.000 ya, padahal saya sudah fokus bikin video selama 4 bulan ya, ataupun belum menunjukkan tanda-tanda bahwa channel saya akan mendapatkan 4.000 jam tayang dan bisa dimonetisasi. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita terus buat video, kita hibur orang. Mudah-mudahan video saya itu bisa menghibur teman-teman ya. Dan teman-teman, begitulah suasana Jalan Malioboro dari siang kita di sini. Ini sudah malam hari ya. Jadi rencananya saya sebentar lagi akan pulang, tapi karena niat awal saya datang ke Jalan Malioboro untuk bisa live di TikTok ya, saya akan live di Jalan Malioboro ini biar seperti teman-teman yang lain ya. Karena saya berharap dengan melakukan live di Jalan Malioboro ini akan banyak lagi orang-orang yang mau follow akun TikTok saya dan akan banyak penonton ya. Ya begitulah teman-teman video kita hari ini ya, random kita berangkat dari tempat tinggal saya dan berakhir di Jalan. Terima kasih.